Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku akan coba membuat tutorial versi videonya untuk membuat ulang desain seperti gambar yang tadi aku kirim di grup ya. Gambarnya seperti ini, quotes. Gambarnya seperti ini, quotes, memakai produk, memakai foto produk dan kata-kata yang kita edit di Canva. Nah, foto produknya udah aku sediain tadi ya. Nah, foto produknya ini yang seperti ini. Nah, akan kita rubah menjadi gambar seperti ini. Langkah pertama, kita harus menghapus background dari foto produk. Jadi kalau misalnya kita masukin foto produknya semua seperti ini, nanti kursinya keambil, terus kayak pintunya keambil ya, kurang bagus. Jadi kita hapus dulu warna-warna putih di belakangnya dengan menggunakan website remove.bg. Website tersebut bisa kita buka melalui aplikasi Chrome atau browser ya. Saya di sini mau pakai Chrome. Saya nggak akan install aplikasi dulu, supaya biasanya kan kalau browser udah ada ya di HP masing-masing. Jadi kita masuk aja ke browser, diklik. Kemudian di atas sini kita kita ketik remove.bg. Nah, ini website ini fungsinya untuk menghapus background atau latar dari sebuah gambar. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan upload image atau unggah gambar ya. Nah, ini diklik, kemudian kita pilih gambar produk yang akan kita hapus latarnya. Di sini saya pilih browse. Nah, kemudian di sini ada gambar yang tadi ya, yang akan kita hapus backgroundnya, dicentang, terus diklik select atau pilih. Kemudian ditunggu prosesnya. Nah, prosesnya sudah selesai, tapi di sini ada sedikit 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 bagian yang terhapus, maka akan kita edit. Kita klik edit di sini ya. Kita klik edit, kemudian diklik sebelah sini nih, ada tulisan erase atau restore. Karena kita nggak akan ngehapus, kita mau mengembalikan gambar tangannya ini, maka kita klik erase atau restore, kemudian diklik restore ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita perbesar dulu supaya bisa lebih kelihatan sih, tapi nggak apa-apa, ini juga kelihatan. Nah, ini restore ini gunanya untuk mengembalikan gambar-gambar yang terhapus. Nah, ini brushnya tadi kuasnya terlalu besar, jadi aku kecilin. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi supaya gambarnya lengkap lagi. Oke, setelah itu kita klik tanda panah untuk mengunduh gambar. Oke, klik tanda panah yang di atas, kemudian download image. Oke, download. Nah, setelah gambar terunduh, berhasil diunduh, kita baru deh siap, kita buka Canva-nya. Baik, di sini kita akan memakai ukuran Instagram post. Instagram post itu ukurannya segi 4 ya. Segi 4 itu kan bisa dipakai di status WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Jadi multifungsi kalau Instagram post itu menurut aku. Jadi kita klik Instagram post atau unggahan Instagram. Terus kita akan memulai dari kertas kosong, blank, diklik ya. Nah, kemudian akan langsung muncul fitur-fitur Instagram, fitur-fitur Canva-nya. Fitur-fitur Canva-nya muncul. Nah, kita tutup dulu bentar ya. Aku mau lihat, ini kan kertas kosong. Terus diklik bagian kiri bawah, tanda tambah ini, diklik. Kemudian kita akan memasukkan dulu foto yang sudah kita hapus latarnya tadi. Masuk ke, perhatikan teman-teman ya, di sini kan ada templates, terus ada elements di bawah sini, terus ada uploads atau unggahan. Nah, ini kita klik yang uploads ini kita klik, kemudian bagian atas ini
kita klik upload media. Kita akan memasukkan gambar yang sudah kita hapus tadi ke dalam Canva. Nah, ini diklik. Oke, kemudian ditunggu sampai gambarnya masuk ke Canva. Nah, setelah gambarnya sudah berhasil diunggah, kita klik gambarnya, maka dia akan masuk ke desain kita, ke kertas kita. Nah, kita sesuaikan gambarnya. Kalau misalnya mau besar atau kecil ya terserah. Pokoknya intinya yang maksud dari mencontek atau ATM itu silahkan berkreasi sebebasnya. Tapi menggunakan untuk inspirasinya itu awalnya itu kita menggunakan contoh dari orang lain gitu. Tapi setelah itu silahkan bebas berkreasi. Nah, di sini kan ada gambarnya sudah aku besarin ya. Gambarnya udah aku besarin. Nah, untuk membesarkan atau mengecilkan gambar itu diklik gambarnya. Kemudian di bagian titik ujungnya boleh di titik atas, di bagian bawah itu di ini ya, ditekan sambil kita menyesuaikan ukurannya. Kemudian kalau mau dipotong ini kan ada bagian putih ya, bagian putih kan nggak akan dipakai. Nah, ini bagian ada gambar, ada tanda garis sedikit ya teman-teman, ada tanda garis sedikit, ini untuk memotong gambar langsung. Nah, gitu, untuk memotong gambar langsung. Dan di sini ada, setelah itu ya, di gambar ini kan kita sedang memilih gambar, ada garis biru, artinya kita sedang memilih gambar. Nah, di bawah sini ada pilihan-pilihan fitur-fitur lainnya untuk gambar tersebut. Kita akan melihat-lihat dulu fitur tersebut ya. Pertama, ini replace. Replace itu kalau kita mau ganti gambar. Saat kita klik replace akan muncul daftar gambar yang sudah kita unggah, tapi kita nggak akan ganti ya, kita tutup lagi. Kemudian delete itu untuk menghapus. Oke. Nah, kalau kita klik delete itu kehapus karena kita mau pakai, jadi kita undo itu apa ya, undo itu nggak jadi gitu, nggak jadi dihapus. Nah, nggak jadi deh gitu, apa ya bahasa Indonesianya, aku lupa. Nah, ini diklik untuk undo itu diklik tanda panah kembali. Nah, seperti ini, diklik ya. Ini untuk redo. Nah, ini jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan edit, nggak usah khawatir karena masih ada fitur undo dan redo selama kanvanya tidak ditutup. Kemudian, ini ada fitur duplicate. Ada fitur duplicate ini untuk menduplikasi atau mengcopy gambar. Jadi saat kita menyalin gambar dengan gambar yang persis sama, jadi saat kita klik gambarnya ada dua. Oke, gitu ya, gambarnya ada dua. Nah, sekarang gambar yang kedua itu aku hapus. Nah, terus di sini kok hilang tandanya karena kita belum klik gambarnya. Nah, klik gambarnya, kita cari lagi fitur lainnya, ada effects. Oke, ada effects di sini adalah biasanya untuk merubah warna. Untuk merubah warna gambar, tapi karena ini gambar produk ya, kita tidak usah merubah warna gambar lagi. Kemudian di sini ada filter juga untuk menyesuaikan warna. Kalau misalnya ada gambar yang terlalu pucat, terus mau kita cerahkan, bisa pakai afterglow atau solar gitu ya. Tapi sekali lagi, karena kita tidak akan memakai filter apapun, kita klik none. None ini gambar original ya, tidak tanpa filter. Kemudian crop, untuk crop ini untuk memotong gambar. Tapi crop tadi itu ini ya, udah ada caranya, cara singkatnya ya, pakai tanda garis ini. Atau bisa juga diketuk 2 kali. Diketuk 2 kali, ini bisa diperbesar atau perkecil gitu. Ya. Oke, kemudian ada flip. Nah, ini flip juga salah satu fitur yang lucu sih menurut aku karena simple banget. Coba kita pakai ya. Kita klik flip. Teman-teman perhatikan di sini tangannya itu kan menghadap ke arah kiri ya. Nah, ketika aku klik flip horizontal, maka dia akan terbalik gambarnya. Ketika aku klik flip vertikal, maka dia akan terbaliknya ke atas ke bawah. Gitu. Itu untuk flip. Kemudian, nah ini untuk animasi ini
kalau kita mau membuat video atau gambar bergerak lewat Canva. Oke, ini nanti ada di modul selanjutnya, jadi nggak akan aku bahas sekarang. Ini transparansi. Transparansi ini kalau kita klik, gambarnya itu akan menjadi transparan. Nah, gitu teman-teman. Nanti ini kita pakai untuk background bunga ya. Kemudian position. Nah, position itu nanti juga akan kita bahas setelah kita menambahkan banyak-banyak elemen. Jadi position itu untuk mengatur posisi mana sih gambar yang paling mau ditaruh di depan, yang akan ditaruh di paling atas atau di paling bawah. Itu posisi. Nah, terus nudge ini untuk naikin atau turunin gitu, tapi pakai tombol gitu. Tapi kita bisa drag and drop gini aja sih. Oke, baik. Ini untuk fitur gambar. Kemudian tadi kita akan menambahkan teks. Selanjutnya kita akan menambahkan teks, tapi sebelum menambahkan teks ini, kalau teksnya panjang, jadi tips dari aku adalah untuk mengetik di aplikasi lain ya, supaya kita lebih mudah ngedit di Canva-nya. Jadi aku mau ketik dulu di WhatsApp tadi. Bahagia itu sederhana, sesederhana saat kamu tersenyum. Bahagia itu sederhana, sesederhana. Nah, jadi lebih mudah ya kalau di WhatsApp, sesederhana saat kamu tersenyum dan bersyukur atas apa yang kamu miliki. Oke. Nah, kemudian ini kita copy, kita masuk lagi ke Canva. Nah, kita masuk lagi ke Canva, ditekan tombol tambahnya, kemudian kita geser. Tadi kan kita udah sampai upload ya, kita geser ke teks. Oke, kita geser ke teks. Kemudian karena tadi udah ada contekan nama jenis hurufnya, jadi aku mau pakai yang ini, tulisan add a subheading. Nah, ini diklik. Oke, ini diklik, kemudian ini kita klik 2 kali. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kemudian dihapus teksnya, ini kita ganti dengan teks yang sudah kita copy tadi. Oke. Mana ya? Tadi dia naik ke atas ya, jadi aku ambil. Oke. Nah, ini sudah sampai sini. Kita di sini juga saat kita memilih teks, maka di bawah ini adalah fitur-fitur untuk merubah atau merekayasa fontnya, untuk merubah-rubah atau menyesuaikan font, menyesuaikan jenis huruf yang akan kita inginkan ataupun format yang kita inginkan untuk teks tersebut. Di sini aku mau pakai fontnya namanya Radley. Jadi aku klik font atau jenis huruf. Nah, kemudian di sini di search-nya cari Radley. Oke. Cari Radley. Nah, kemudian untuk memperbesar atau memperkecilnya, kita bisa menggunakan font size di sini, ataupun kita perbesar perkecil dengan cara digeser seperti ini ya, di drag and drop. Maksudnya seperti ini, pakai titik yang di ujung ini, diklik. Ini pun yang tombol yang garis di tengah ini juga bisa untuk menyesuaikan teksnya. Nah, ini di sini seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke tambah. Kita akan menambahkan elements. Oke. Elementsnya yang pertama aku akan masukkan elements flower atau bunga. Nah, teman-teman silahkan boleh berkreasi flowernya mau yang mana aja. Kita bisa cari di sini ada di sini ada yang jenis foto, ada yang jenis grafik, ada yang jenis video. Nah, kita pakainya yang graphics ya.
Kemudian kita cari dulu bunganya. Oke. Di sini banyak tipe bunga. Teman-teman bisa berkreasi, nggak harus sama dengan yang di contoh tadi ya. Silahkan pilih bunga yang paling teman-teman sukai. Misalnya aku mau pakai yang ini. Oke, kemudian ini aku perbesar bunganya. Diperbesar. Nah, saat bunganya diperbesar seperti ini, kan dia menutupi bagian produknya. Maka disinilah gunanya fitur position. Jadi kita geser. Di sini ada position. Terus diklik backwards. Nanti bunganya pindah ke belakang. Nah, kalau forwards bunganya menghalangin lagi foto produknya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian ya, sayang. Sekarang kita akan mengatur warna latarnya. Warna latarnya ini masih putih ya, teman-teman. Nah, gimana sih cara mengatur latar warna? Nah, caranya adalah klik latarnya tersebut, latar atau kertas kosong, diklik. Tapi dikliknya yang bagian kosongnya ya, karena kalau kita klik daerah teks ini akan masuknya memilih teks. Atau kalau kita pilih yang ini masuknya pilih gambar. Jadi kita cari yang tempat yang kosong, yaitu diklik di sini. Maka tanda birunya akan memilih latar tersebut. Nah, kemudian kita akan merubah warnanya. Diklik color atau warna di sini. Nah, hebatnya Canva itu adalah Canva bisa mengambil warna dari gambar yang sudah masuk ke kertas. Jadi kita bisa menyesuaikan warnanya tuh nggak usah terlalu bingung milih gambar apa lagi, karena di sini sudah disediakan photo colors. Jadi warna-warna yang senada dengan foto tersebut kasih pilihan nih sama Canva. Aku mau pilih yang gambar ini. Oke. Nah, jadi bisa disesuaikan ya, mau gambar yang mana, terserah teman-teman. Silahkan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa di sini ada bagian putih-putih ya, bercak. Ini karena tadi pas kita nge-remove itu kurang bersih ya, teman-teman. Kurang bersih, menghapusnya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menambahkan elemen quotes. Nah, kita tambah, masuk ke elements, bagian elements ini, terus dicari quote. Tapi ini pun terserah ya, istilahnya tergantung kreasinya teman-teman sendiri, mau pakai quotes atau enggak. Nah, aku mau pakai yang quotes yang ini. Oh, ini berbayar ya, teman-teman. Aku hapus dulu. Oke, kita mau pakai yang ini aja. Nah, karena warnanya masih hijau, maka kita bisa mengganti warnanya. Kita masuk ke color sini, kemudian diganti warnanya. Oke. Kita pakai photo color aja yang ini. Langsung. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada tanda plus ya, ini untuk memindahkan gambar, atau tanda yang seperti melingkar ini. Tanda panah melingkar itu untuk menyesuaikan posisi gambar. Oke. Jadi bisa dimiringin gitu. Oke, tadi gimana sih contohnya? Aku lupa. Oh, oke. Kita seperti ini ya. Kemudian di flip aja biar gampang, flip horizontal. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencari elemen Instagram. Atau misalnya kalau nggak punya Instagram, Facebooknya, atau nomor WhatsApp-nya, atau di sini aku akan masukin contohnya WhatsApp aja ya, biar WhatsApp kan semuanya insya Allah punya ya, WhatsApp logo. Nah, di sini aku mau pilih yang ini, WhatsApp logo. Kemudian
Ini kita copy aja, kita duplicate. Kan mau pakai font yang sama ya, jadi tinggal kita hapus dan masukkan nomor HP kita. Oke, nomor HP-nya kita masukin, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, tapi teman-teman di sini kan kalau misalnya kita langsung naruh di tanpa ada latar lagi, ini sepertinya terlalu tertumpuk ya, maka kita akan menambahkan satu elemen lagi yang bernama rectangle. Nah, ini teman-teman kalau kesulitan memindahkan atau menggeser ya, kita pakai ini fitur nudge ini. Nah, fitur nudge ini jadi kita bisa geser, tapi nggak geserin pakai jari, tapi pakai tombol gitu, jadi lebih presisi dia. Oke. Aku mau WhatsApp-nya juga aku geser. Udah 20 menit ya tutorialnya teman-teman. Oke, sekarang langkah terakhir kita tambahkan elemennya rectangle atau persegi panjang. Persegi panjangnya akan aku pilih yang hitam ini karena nanti kita cari elemen yang bisa dirubah warnanya. Oke, ini nggak bisa dirubah warnanya. Coba kita cari ke graphics ya. Nah, biasanya warna putih ini dia bisa dirubah warnanya. Oke. Tapi masih ada tulisan Canva-nya, teman-teman. Kenapa tadi saya bolak-balik hapus? Karena ini kan aku masih pakai yang free ya. Jadi kalau ada tulisan Canva seperti ini, biasanya kita harus bayar. Bukan biasanya, emang kita harus bayar nanti saat kita akan menyimpan gambarnya. Maka akan aku hapus, aku cari yang gratis saja. Nah, ini kayaknya gratis ya. Oke. Kita rubah warnanya menjadi ini. Kemudian kita geser ke bawah sini. Kita buat agak besar lagi.